Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Nutriawan. Saya adalah dosen dari program studi D3 Laboratorium Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Dasar. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Mata kuliah Kimia Dasar merupakan mata kuliah wajib yang ada pada semester 1 program studi D3 Laboratorium Sains. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS yaitu 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah Kimia Dasar ini diampu oleh tim teaching berjumlah 2 orang, dosen pengampu dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali, terdiri dari 14 teori dan 2 ujian UTS dan UAS. Ruang lingkup mata kuliah Kimia Dasar ini adalah konsep-konsep dasar kimia yang harus dipahami oleh calon PLP dan laboran. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup mata kuliah dan menjelaskan terminologi kimia dan nomenklatur. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui teori dasar atom, konfigurasi elektron, dan sistem periodik unsur. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep larutan, koloid, campuran, suspensi, jenis-jenis larutan, pembuatan dan preparasi larutan dengan konsentrasi tertentu. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang senyawa hidrokarbon dan tata nama senyawa kimia serta ikatan kimia. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami teori asam basa dan penentuan nilai pH. Yang keenam, mahasiswa mampu mengenal dan menggunakan alat-alat kimia dasar di dalam laboratorium. Adapun bahan kajian pada mata kuliah Kimia Dasar ini meliputi yang pertama, terminologi kimia dan nomenklatur. Yang kedua, klasifikasi materi berdasarkan keadaannya dan komposisi. Yang ketiga, konsep dasar atom. Yang keempat, konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Yang kelima, ikatan kimia. Yang keenam, unsur, molekul, dan senyawa. Yang ketujuh, tata nama senyawa kimia dan hidrokarbon. Yang kedelapan, reaksi dasar kimia. Yang kesembilan, konsep mol dan stoikiometri. Yang kesepuluh, larutan dan sifat koligatif larutan. 11, membuat atau mempreparasi larutan dengan konsentrasi tertentu. 12, konsep campuran, larutan, koloid, dan suspensi. 13, teori asam basa dan penentuan nilai pH larutan. 14, peralatan dasar laboratorium kimia. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Kimia Dasar ini dilakukan dengan sistem blended learning. Proses perkuliahan dapat dilakukan secara daring ataupun luring. Perkuliahan dengan sistem daring dilakukan menggunakan platform seperti Zoom Meeting, Google Meet, atau media platform lainnya. Kemudian pelaksanaan praktikum pada mata kuliah ini dilakukan dengan secara luring karena program studi Diploma 3 Laboratorium Sains ini berfokus pada skill yang harus dimiliki oleh seorang PLP atau laboran. Pada penyampaian materi saya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Metode ceramah dilakukan agar mahasiswa lebih memahami materi pembelajaran, dan diskusi kelompok dilakukan dengan cara saya memberikan suatu permasalahan atau studi kasus yang disesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Metode diskusi kelompok ini bertujuan agar pembelajaran bisa terpusat pada mahasiswa. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan RPS bahan ajar berupa slide presentasi. Selanjutnya, interaksi bersama mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa dapat melalui berbagai macam cara. Yang pertama, interaksi pada saat di kelas. Saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Hal ini bertujuan agar tercipta komunikasi dua arah pada saat perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan interaksi dengan saya pada saat sebelum dan sesudah perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa dapat menemui saya untuk melaksanakan diskusi tentang materi pada mata kuliah Kimia Dasar. Yang kedua, mahasiswa dapat bertanya atau berdiskusi menggunakan platform WhatsApp Group. Selanjutnya, asesmen atau penilaian. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 50% teori dan 50% praktikum. Penilaian teori meliputi penilaian keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Sedangkan untuk praktikum mencakup keaktifan, pretest, posttest, laporan, dan responsi.
Untuk mahasiswa yang mendapat hasil penilaian kurang baik dapat diberikan kesempatan melakukan remedial. Hasil penilaian mahasiswa diunggah melalui laman portal akademik Universitas Bengkulu, sehingga mahasiswa dapat melihat hasil penilaian pada akun portalnya masing-masing. Berikut saya tampilkan video perkuliahan pada salah satu materi dari mata kuliah Kimia Dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Oke, sebelum memulai perkuliahan saya akan absen terlebih dahulu ya. Iya, pertama Ulan Putri, Anggun Liza Putri, Imelia Putri, Indriani, Amanda Nuzul, bisa. Oke, semuanya hadir ya. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kimia dasar pada mata kuliah ini, yaitu tentang konfigurasi elektron dan sistem periodik. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori atom. Saya akan memrefresh kembali tentang materi teori atom. Ada yang masih ingat teori apa saja yang berbicara tentang teori atom? Silakan, apa? Pada atom Dalton, yaitu zat terkecil yang tidak terlihat dan tidak dapat dibagi lagi. Oke, teori atom Dalton. Kemudian ada lagi? Pak, Silakan. Menurut teori Thomson, atom adalah sebuah bola kecil yang bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Oke, sebuah bola kecil yang tersebar muatan negatif. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang dan memahami konfigurasi elektron. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Nah, tadi saya bertanya tentang teori atom karena konfigurasi elektron ini berkaitan dengan suatu atom. Nah, saya refresh kembali, zat atom itu merupakan zat terkecil yang tidak kelihatan dan tidak dapat itu menurut teori. Kemudian menurut teori Thomson, atom itu sebuah bola kecil yang bermuatan dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Kemudian teori itu berkembang lagi, ada namanya teori Rutherford. Apa itu teori Rutherford? Jadi menurut Rutherford, jadi inti atom itu bermuatan positif sebagai pusat massa dan dikelilingi oleh elektron. Kemudian selanjutnya ada teori Bohr, itu merupakan atom terdiri dari inti yang bermuatan positif, tetap inti yang bermuatan positif dengan elektron bergerak mengelilingi inti dalam suatu lintasan tertentu. Jadi inti atom itu dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron tersebut berada pada lintasan tertentu. Kemudian lintasan elektron mengelilingi inti itu berbentuk elips. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi inti ini yang di tengah dikelilingi elektron yang berwarna hitam sesuai dengan lintasannya. Nah, itu konfigurasi itu berbicara tentang yang berkaitan dengan atom. Jadi ada inti yang dikelilingi oleh elektron. Nah, konfigurasi itu akan berbicara atau membahas tentang elektron itu berada di tingkatan yang mana atau lintasan yang mana. Itu yang akan kita pelajari. Oke, konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Jadi di mana elektron itu berada, apakah di kulit yang pertama, kedua, kemudian ada di orbital yang mana. Nah, berbicara konfigurasi elektron, kita harus tahu dulu ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum itu apa? Bilangan yang digunakan untuk menentukan kedudukan dari masing-masing elektron. Jadi kita tadi ingin tahu di mana sih kira-kira elektron itu berada.
Nah, dari tempat bilangan kuantum ini kita bisa tahu elektron itu berada di posisi apa. Jadi kita akan bahas satu-satu tentang bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu menyatakan nomor lintasan. Jadi di slide sebelumnya ada ilustrasi tentang inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Itu ada lintasannya kan? Nah itu menyatakan lintasan itu ditentukan oleh bilangan kuantum utama. Jadi harganya itu N sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi bisa disimbolkan lain. N sama dengan 1 itu lintasan K, N sama dengan 2 itu lintasan L, N sama dengan 3 itu lintasan M, N sama dengan 4 itu lintasan N, dan seterusnya. Jadi itu ada lintasan K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, jumlah maksimal elektron pada setiap lintasan itu 2N pangkat 2. Misalnya kalau N-nya 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 dikali 2, 8. Jadi jumlah maksimal elektron pada lintasan L yaitu 8. Jadi dalam suatu lintasan maksimal ada 8, tergantung pada lintasan mana itu elektron itu berada. Kalau di N sama dengan 1, berapa kira-kira elektronnya? Ya, kalau N sama dengan 1, berapa kira-kira jumlah maksimal elektronnya? 2. N pangkat 2. N-nya berapa? 1. 1 pangkat 2. 1. 2 kali 1? 2. Jadi cuma 2 elektron. Oke, itu bilangan kuantum utama. Kemudian ada bilangan kuantum azimut. Jadi di dalam suatu lintasan ada lagi namanya sublintasan. Nah, sublintasan itu dinyatakan oleh bilangan kuantum azimut. Nah, simbolnya yaitu L kecil. Harganya itu 0, 1, 2, 3. Simbolnya S, P, D, R. Itu untuk bilangan kuantum azimut. Dia menyatakan sublintasannya. Kemudian bilangan kuantum magnetik itu untuk membedakan jenis-jenis lintasan atau orientasi orbital dalam ruang. Jadi itu mau tahu elektron tersebut berada di nomor orbital atau orbital yang mana. Nah, jadi ditentukan oleh bilangan kuantum magnetik. Nah, jadi kira-kira begini tabelnya. Tadi sublintasan ada apa aja? S, P, D, F. L-nya 0, 1, 2, 3. Nah, jumlah orbital di S itu hanya 1. Jumlah orbitalnya. Jumlah orbital di P itu 3. Jumlah orbital di D itu 5. Jumlah orbital di N itu 7. Masing-masing orbital itu isinya 2. Kalau 1 isinya 2, berarti kalau 3 ada berapa maksimal elektronnya? Ada 6. 3 kali 2, 6. Kalau orbitalnya ada 5 dikali 2, 7 dikali 2 ada 8. Jadi itu jumlah maksimal elektron yang di setiap orbital. Kalau tadi di setiap kulit, kalau ini di setiap orbital. Nah, harga bilangan kuantum magnetik itu mengikuti. Jadi kalau jumlah orbitalnya 1, dia hanya 1, jadi 0. Kalau dia 3, dia dari minus 1 ke plus 1. Jadi ada minus 1, 0, dan plus 1. Ya kalau yang 5, dari minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Ya, sudah paham? Kemudian ada lagi bilangan yang terakhir, yaitu bilangan kuantum spin untuk menyatakan spin dari elektron pada porosnya. Jadi tiap elektron dalam atom harus mempunyai kedudukan yang berbeda, tidak boleh sama. Kemudian tidak boleh punya bilangan kuantum yang keempat, bilangan kuantum yang sama. Harga S itu sama dengan plus setengah dan minus setengah. Jadi itu harga dari bilangan kuantum spin. Nah, dari keempat bilangan tersebut ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Anggun. Baik Pak, ingin bertanya, untuk bilangan kuantum spin tadi kan harganya sama dengan plus setengah atau min setengah. Bagaimana cara menentukan harga dari bilangan kuantum spin tersebut Pak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi untuk menentukan harganya itu plus setengah atau minus setengah, jadi tadi pada orbital S itu orbitalnya ada 1. Nah, 1 orbital itu terisi maksimal 2 elektron. Nah, 2 elektron itu terdiri dari seperti ini. Jadi dengan poros yang berbeda-beda. Nah, ketika tanda panahnya ke atas itu harganya plus setengah. Ketika tanda panahnya ke bawah itu minus setengah. Nah,
ini kalau di orbital P, di sublintasan P itu ada 3 orbital. Misalnya elektron valensi terakhirnya itu ada 3. Jadi dia itu 1, 2, 3. Nah, elektron terakhirnya itu ke atas. Jadi harganya plus setengah atau minus setengah? Benar belum, sudah paham? Oke. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi elektron ya. Nah, jadi dalam penentuan konfigurasi elektron ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu prinsip of Gauss. Nah, prinsip of Gauss itu apa? Orbital dengan energi yang rendah diisi terlebih dahulu. Jadi nggak boleh elektron yang kita isi itu langsung ke tinggi. Jadi yang terlebih rendah dulu. Misalnya itu ada urutannya 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Ya nggak boleh ngisi langsung ke 3p atau 3s. Jadi isi dulu ke orbital dengan energi yang lebih rendah. Itu dari 1s. Dan urutannya mengikuti tersebut. Kemudian larangan Pauli. Tiap orbital berisi maksimal 2 elektron. Tidak boleh diisi 2 atau 3. Maksud saya 3 atau 4. Tidak boleh, maksimal 2. Kalau 1 boleh. Kemudian diisi dengan rotasi yang berbeda. Seperti yang saya contohkan tadi, rotasinya harus berbeda. Tidak boleh sama ke atas semua. Jadi kalau satu ke atas dan satunya ke bawah. Kemudian tidak ada 2 elektron dalam sebuah atom yang mempunyai bilangan kuantum yang sama. Kemudian ada aturan Hahn. Jika terdapat orbital-orbital dengan energi yang sama, elektron akan menempatinya di sendiri-sendiri sebelum berpasangan. Jadi kita isi elektron pada orbital itu isi dulu sendiri-sendiri. Misalnya ada 3 elektron, isi dulu satu-satu. Tidak boleh kita isikan langsung berpasangan. Nah, ini salah. Jadi kita isi dulu satu persatu elektronnya sampai dia habis. Ketika dia sudah penuh, ya sudah penuh. Pindah ke elektron selanjutnya. Maksud saya orbital selanjutnya. Oke. Kemudian ini urutan urutan energi dari setiap orbital. Dari 1s bisa kalian lihat tanda panahnya 1s, 2s, kemudian ke 2p, kemudian ke 3s, kemudian ke 3p, kemudian ke 4s dan seterusnya. Nah, angka ini yang di depan SPDF itu merupakan angka bilangan kuantum utama atau jumlah kulitnya. Jadi dia ada di kulit ke-8, misalnya kalau dia 8s. Kalau dia 3s, elektron valensinya berarti ada di kulit ke-3. Kemudian pada pengisian elektron ada suatu penyimpangan. Nah, penyimpangan ini terjadi pada subkulit D. Nah, D dan F. Bagaimana penyimpangannya? D memiliki orbital 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia harus posisinya setengah penuh atau penuh. Setengah penuh itu seperti ini. Itu setengah penuh. Kalau penuh itu terisi semuanya. Tuh, dia posisinya harus setengah penuh atau penuh. Nah, ketika elektron valensinya terakhir ada di 4, misalnya di 4 ini kan belum ke setengah penuh kan, kurang 1, masih kurang 1. Dia mengambil elektron yang ada di kulit sebelumnya yang berpindah ke sini. Jadi dia menjadi setengah penuh. Misalnya di sini 3D 4. Sini sebelumnya pasti 4s 4s2. Dia akan mengambil orbital dari 4s2 ini berpindah di sini. Jadi 4s1 3d10 konfigurasi elektron terakhir. Itu khusus untuk D dan F. Tidak termasuk yang subkulit S dan P. Kalau S dan P mereka tidak mengikuti aturan penyimpangan tersebut. Oke ya, kita akan coba contoh soalnya. Nah, ini ada F
dengan nomor atom 9. Itu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p5. Di mana elektron valensi terakhirnya ada di 2p5 kan? P memiliki 3 orbital. Kita isi ada 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bilangan kuantumnya N sama dengan berapa? 2. Karena dia berada di unit kedua. L nya bilangan kuantum azimut itu kalau P nilainya berapa? 1. Kalau S itu 0. M itu ada di berapa? Dia minus 1, 0 atau 1? 0 karena elektron terakhirnya yang diisi di orbital pada nomor 0. Spinnya plus setengah atau setengah? Minus setengah karena elektron terakhir kita isi ke arah bawah. Jadi seperti itu. Paham? Sekarang saya beri kalian latihan untuk dikerjakan. Saya beri waktu, silakan kalian mengerjakan. Ada 5 soal ya. Ada yang sudah selesai? Sudah, silakan. Siapa yang mau maju? Oke, silakan. Ada 3 spidol boleh. Siapa lagi mau maju? Silakan kamu saja. Lagi. Sudah. Ya, kita buat dulu ya. Yang pertama itu 12 mg. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Sudah benar belum jumlahnya ini? 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2. Sudah pas 12 elektronnya. Nah, kemudian elektron valensinya yaitu ada di 3s. Nah, 3s ini subkulit S itu orbitalnya 1, elektronnya terisi 2, jadi kita berdua. Jadi bilangan kuantumnya, bilangan kuantum N-nya itu 3. Sini bilangan kuantum N dari sini. Kemudian R-nya sama dengan 0 karena dia di subkulit S. Kemudian bilangan kuantum magnetik karena dia S hanya 1, jadi 0. Kemudian P-nya minus 1 karena terakhir dia ke bawah. Oke, selanjutnya 11 NA. Kita tulis 1S2, 2S2, 2P6, 10, 3S1. 11. Pas kan? Ya. Nah, kita tulis bilangan kuantumnya N sama dengan 3. Ya, elektron valensinya ada di kulit ketiga. Terakhir L sama dengan 0 karena dia subkulit S. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya itu 0 kan. Kemudian spinnya berapa? Berapa? Oke, lanjut yang ini CL 17. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Sudah pas nih jumlahnya? 17. Nah, orbital terakhirnya elektron terakhirnya ada di 3P5. Coba kita lihat subkulit P ada 3 orbital 1, 2, 3. Kita isi elektronnya sebanyak 5. Oke, kita tentukan bilangan kuantumnya. N sama dengan berapa? 3. L sama dengan 1 karena dia di subkulit P. Kemudian M bilangan kuantum magnetiknya itu 0 karena elektron terakhirnya ada di orbital 0. S bilangan kuantum spinnya berapa? -1 karena dia arahnya elektron terakhir yang diisi arahnya ke bawah.
Oke, sejauh ini sudah jelas konfigurasi elektron? Ya. Terus Mg 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nomor atomnya semula 12, kemudian jumlah elektronnya 12. Itu ketika dia atom netral. Ketika dia bermuatan itu 12 Mg 12. Jadi ionnya ion Mg 12. Nah, konfigurasinya seperti apa? Menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 nya hilang. Nah, nomor atomnya jadi 12 tetap, jumlah elektronnya 12 dikurang dengan 10. Nah, catatan, jika muatan atomnya itu positif, jumlah elektron sama dengan nomor atom dikurangi muatannya. Jadi nomor atomnya 12 dikurangi muatan dari Mg-nya atau atom tersebut. Kalau misalnya Na+, jadi nomor atomnya dikurangi jumlah muatannya. Kalau plus berarti 1. Ini kebetulan 2, jadi dikurangi 2. Jadi konfigurasinya hilang elektron yang pada hilang 2. Jadi yang hilang itu di 3s. Bukan yang di 2p atau di 1s. Karena yang energi terendah itu yang mudah dilepaskan itu yang kulit paling luar. Nah, jadi itu yang dilepaskan dulu, bukan yang di dekat dengan inti atom. Kalau 1s kan itu dekat dengan inti atom, maka jauh dia melepaskan elektron. Jadi yang dilepaskan itu yang di 3s2. Itu jika atomnya bermuatan positif. Ini atom yang bermuatan negatif. Contohnya Cl- itu 17Cl, konfigurasinya di atas 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Itu atom netral, nomor atomnya 17, jumlah elektronnya 17. Kemudian yang ion Cl-nya itu konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6. Ada yang membedakan antara yang atas dan bawah? Ada. Apa kira-kira? 3p dari 5 menjadi 6. Jadi seperti itu. Jadi jumlah elektronnya 17 ditambah 1, jadi 18. Catatan, jika muatannya negatif, jumlah elektron sama dengan nomor atom ditambah jumlah. Jadi kalau dia tadi ion yang positif, itu jumlah elektronnya nomor atom dikurang jumlah. Kalau yang negatif, jumlah elektron nomor atom ditambah. Sudah paham? Paham. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kuliah hari ini saya cukupkan. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem periodik unsur. Jadi dari konfigurasi elektron ini kita dapat menentukan atom tersebut berada di posisi mana, periode berapa, golongan apa. Nah, itu kan kita pelajari pada pertemuan tentang materi sistem periodik unsur. Terus bagaimana sifat-sifat di sistem periodik unsur itu juga akan kita bahas. Oke, perkuliahan hari ini saya akhiri. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk bertanya di WhatsApp group atau di menemui saya di prodi atau di workshop. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran pada mata kuliah kimia dasar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.